Tiga. Nah, salam semangat kepada saudara didik kami, khususnya kelas 12. Kali ini kita akan membuat video dalam pembuatan contoh soal dari gaya kolom, dari catatan sudah Bapak kasih. Nah, ini yang pertama, contoh soal yang pertama. Dua buah muatan 10 kolom dan 100 kolom terpisah 10 meter, tentukan nilai gaya kolom antara kedua muatan. Kita buat dulu diketahuinya. Diketahui 10 kolom yaitu Q1 bernilai 10 kolom, kemudian 100 kolom itu Q2 bernilai 100 kolom terpisah, berarti jarak antara muatan 1 dan muatan 2 yaitu R sebesar 10 meter. Ditanya nilai gaya kolom, berarti yang ditanya sama kita yaitu F. Kita jawab, F rumusnya yang Bapak kasih sama kalian yaitu K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilainya. K sudah konstanta, 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 bernilai 10, Q2 bernilai 100, per R-nya bernilai 10 kita kuadratkan. Maka nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 1000 10 kali 100 sama dengan 1000 per 10 kuadrat sama dengan 100. Maka ini bisa kita bagi 1000 bagi 100 nilainya 10, berarti 9 kali 10 sama dengan 90 kali 10 pangkat 9 dalam satuan Newton. Nah, seperti itu cara pengerjaan nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Dua muatan 10 kolom, ini 10 kolom, dan 100 kolom, ini 100 kolom, terpisah 10 meter. Di antara kedua muatan terdapat muatan ketiga, berarti antara muatan 1 dan muatan kedua ada muatan ketiga. Kita misalkan di sini. Di sini, di mana bernilai 20 kolom yang terletak di tengah-tengah dari muatan pertama. Di tengah-tengah, berarti kalau dikatakan di tengah-tengah muatan pertama dan kedua, berarti jarak muatan pertama dan ke muatan ke sini sebesar ini, karena ini 10 meter, berarti ini sebesar 5 meter. Ini dari sini juga sebesar 5 meter karena di tengah-tengah. Tentukanlah nilai gaya kolom yang dialami muatan ketiga akibat pengaruh muatan 1 dan muatan kedua. Nah, anak didik kami, sebelum kita mengerjakan persamaan ini, kita tentukan dulu arah gaya antara muatan 1 dan 3 dan muatan 2 dan 3. Lihat, perhatikan. Kalau dia muatan sejenis atau positif dengan positif, negatif dengan negatif akan saling tolak menolak. Tetapi kalau muatan tidak sejenis, positif negatif atau terbalik, itu akan tarik menarik. Nah, perhatikan. Muatan 1 10 kolom adalah muatan positif. Muatan ketiga 20 kolom muatan positif. Muatan 100 yang kedua adalah muatan positif. Jadi, muatan 1 dan ketiga akan saling tolak menolak. Kalau tolak menolak, maka muatan ketiga akan gayanya ke mari. Berarti ini kita bikinkan muatan 1 dan 3. Arahnya ke kanan karena tolak menolak. Demikian juga muatan ketiga dan kedua karena sama-sama positif akan tolak menolak. Maka gaya muatan ketiga akan ke kiri. Kita misalkan muatan 2 dan 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan arah gayanya. Kalau ke kanan kita beri tanda positif karena ke kanan, sedangkan karena ke kiri kita beri tanda negatif. Jadi kita bisa dapatkan muatan ketiga itu adalah persamaan adalah ke kanan. Jadi muatan 1 3 ke kanan positif dikurang muatan 2 3 karena dia ke kiri. Maka persamaannya jadinya K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat dikurang K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Ini K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 10 Q3 sama dengan 20 per jarak 1 dan 3 tadi sebesar 5 meter kuadrat dikurang K 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2 tadi sebesar 100, Q3 sebesar 20 per jaraknya 5 kuadrat. Maka kita tuliskan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 200 per 25 dikurang 9 kali 10 pangkat 9 dikali sama dengan berapa ini? 2000 per 25. Maka 9 kali 10 pangkat 9 dikali 200 bagi 25 sama dengan 8 dikurang 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2000 bagi 25 sama dengan 80. Berarti 9 kali 8 sama dengan 72 kali 10 pangkat 9 dikurang
9 kali 80, 720 kali 10 pangkat 9. Maka 72 dikurang 720, kita kurangkan 720 kali 72 kurang sama dengan 8, 11, 4, 6. Berarti minus 648 kali 10 pangkat 9 Newton. Tanda minus bukan harganya, tapi menunjukkan bahwasanya dia gayanya mengarah ke arah kiri. Demikian cara kerjanya untuk nomor kedua. Sekarang kita bikin contoh soal yang ketiga. Perhatikan sama-sama. Dua buah muatan. Ini muatan pertama sebesar 25 kolom. Muatan kedua sebesar 100 kolom. Terpisah sejauh 2 meter. Di antara kedua muatan terdapat muatan ketiga. Kita misalkan di sini ada muatan ketiga yaitu sebesar 10 kolom. Di manakah letak muatan ketiga? Agar besar gaya kolom di muatan ketiga ini sama dengan 0. Berarti dibilang muatan ketiga itu nilainya sama dengan 0. Tapi sekarang di mana jaraknya? Ini berapa jaraknya? Di sini juga berapa jaraknya? Supaya besar muatan ketiga ini nilainya sama dengan 0. Kita kerjakan. Pertama sama seperti tadi. Ini muatan 1, kita misalkan muatan 3 dan muatan kedua. Kita bikin arah gerakannya, arah gayanya. Sama-sama muatan positif. Tiga-tiganya kalau dia sejenis maka akan tolak menolak. Berarti muatan 1 dan muatan 3 itu sama-sama sejenis akan tolak menolak, maka gayanya akan ke kanan. Maka 1, 3 tolak menolak, berarti muatan ketiga akan menjauhi muatan pertama. Demikian juga muatan kedua dan muatan ketiga sama-sama positif, maka gaya muatan ketiga akan ke kiri menjauhi muatan kedua. Maka ini kita bikin min F23. Nah, jadi dari sini persamaan kita buat F3 sama dengan ini karena ke kanan maka kita beri positif F13, ini ke kiri maka kita beri muatan negatif F23. Masukkan persamaannya di mana F3 itu tadi dikasih tahu sama dengan 0, maka F13 dikurang F23. F23 min pindah ruas maka jadi positif. F23 sama dengan F13. Masukkan harganya. F itu nilainya K sama dengan Q2 kali Q3 per R23 kuadrat sama dengan F313 K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Nilai K sama karena berarti bisa kita matikan. Nilai Q3 sama maka bisa kita matikan. Yang tinggal adalah Q2 per R23 kuadrat sama dengan Q1 per R13 kuadrat. Berarti yang ditanya sekarang sama kita yaitu berapa nilai R23 ini dan berapa nilai R13. Sekarang kita jawab sama-sama. Nah, untuk menjawabnya kita buat permisalan. Permisalan artinya bahwasanya jarak antara 1, 3 ini kita misalkan namanya X. Kita misalkan namanya adalah X antara 1 dan 3. Jadi kalau antara 1 dan 2 sejarak 2 meter dan jarak antara 1 dan 3 adalah 2x, maka jarak antara 2 dan 3 itu adalah 2 dikurang x. Maka kita dapat nilainya. Kita masukkan harganya. Q2 tadi diketahui sebesar 100. Kita tuliskan 100 per jarak antara 2, 3. Jarak antara 2, 3 tadi kita dapat nilainya adalah 2 dikurang x. Kita tuliskan 2 dikurang x kuadrat sama dengan Q1 bernilai 25 per jarak antara 1 dan 3 yaitu sebesar x. Kita tuliskan x kuadrat. Nah, sekarang anak didik kami satukan yang tidak punya x dengan yang punya x. Ini 100 dan x tidak punya x. Artinya pindahkan. Ini 25 pindah ke bawah, 2 pindah naikkan ke atas. Jadi kita tuliskan jadi artinya seperti ini. 100 per 25 sama dengan 2 kurang x naikkan ke atas. 2 kurang x kuadrat per x kuadrat. Supaya hilang kuadrat ini kita akarkan. Akar 100 per 25 sama dengan 2 kurang x per x. Hilang kuadratnya. Maka nilainya akar 100 sama dengan 10. Akar 25 sama dengan 5. Sama dengan 2 kurang x per x. Kali silang. Maka hasilnya 5 dikali 2 kurang x sama dengan 10 dikali x. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 dikali x sama dengan minus 5. X sama dengan 10 kali x. 10 sama dengan 10x. Ini pindah ruas. Min menjadi tambah 5x. Maka 10 sama dengan 10x tambah 5x sama dengan 15x. Maka x sama dengan 10 per 15. Satuannya adalah meter. 10 bagi 15 kurang lebih. Substitute aja lah. 10 per 15